Habib Hasan bin Ali Wasalina Imam Al-Qutub Habib Abdullah bin Abi Muhammad Al-Haddad Imam Al-Qutub Al-Qadir bin Ahmad bin Fugih Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Duktur Habib Abdullah bin Al-Qadir bin Fugih Hasan yang bermusyawarah Al-Qutub Al-Qadir Rabbi Wahina Syekh bin Hasan bin Habibana Habib Hadi bin Abi bin Hasan Al-Qatib bin Abdullah bin Aslafuna wa syuyukhuna wa rijal rasuliku wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Qalam alif wa rafa'ani wa ka'alu bi kitabin amin ila angkal. Melanjutkan dari terakhir pembahasan dari kesunahan duduk istirahat dan berdiri di atas kedua tangan yang tidak dikepalkan. Ya, terakhir kita bahas ini sunnah, yaitu ketika berdiri dari bangun dari sujud ini kita bersandar kepada dua tangan kita yang terbuka, tidak dikepalkan. Nah, ini merupakan sudah kesepakatan ya, suatu kesunahan. Nah, nanti di bawah ada satu hadis maudhu yang katakan ya'junu fi sholat. Nabi Muhammad SAW itu ya'junu al-ajin, jadi mengepalkan tangannya ini ketika di dalam sholatnya. Itu hadisnya maudhu, keliru, bukan keliru, bohong, dibuat-buat, janggal, aneh. Nah, seperti itu. Nah, di sini terangkan suatu kesunahan ketika akan berdiri ini, ya, bersandar di atas kedua telapak tangan kepada bumi yang terbuka ini, bukan dikepalkan. Dan ini dilakukan ketika tasyahud awal, ya, ketika tasyahud awal, ketika bangun dari sujudnya yang kedua. Ini satu kesunahan. Ini dilakukan laki-laki, perempuan, lemah, kuat, tua, muda, satu kesunahan di sini. Berdasarkan kepada hadisnya Malik bin Khuwailid, ya, dia mengatakan bahwa ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan berdiri mengangkat kepalanya ini dari sujud yang kedua setelah duduk di sini, beliau bersandar di atas bumi, kemudian beliau berdiri. Jadi menjadi tumpuan ini, menapakkan telapak tangan kita di bumi ini tadi. Ini merupakan satu kesunahan dengan tangan yang terbuka, posisi jari jemari rapat, bukan seperti ini. Nah, ini al-ajin ini diidentikan orang tua, hampir disamakan kepada orang yang membuat adonan kue. Diuleni nomor kue, sing dinget-nget lagi ini. Nah, ini boten. Itu bukan satu kesunahan, tapi perkara itu ketika dilakukan, jadi bersandar kepada bumi dengan telapak tangan yang dikepalkan seperti ini tidak membatalkan sholat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi ketika kita menjumpai orang yang seperti ini, ya sudah, biarkan, kecuali dia minta pengertian kepada kita, minta beritahu sing bener ya apa sing nurut sunnah bagaimana, nah baru kita memberitahu. Dan jangan mudah menghukumi. Jadi kalau lihat seperti itu sudah, biarkan, kecuali dia melakukan satu perkara yang membatalkan sholat. Perkaranya ya mungkin ngomong sholat ini mah perkara kutiro dulu ya batal. Kita ingatkan ketika jangan diingatkan pas-pas sholat beda oleh ngomong nanti kalau selesai baru diingatkan. Kalau sholat tidak boleh ngomong, tidak boleh ngobrol. Nanti diingatkan karena dia sudah melakukan suatu kesalahan yang fatal. Di sini apa? Membatalkan sholat. Kalau yang perkara-perkara tidak membatalkan sholat, ya kecuali dia minta diberitahukan kepada kami, ya maka beritahukan. Yang saya ketahui, yang saya pelajari, sunnahnya seperti ini. Ya, di sini banyak riwayat, termasuk dari Barrok bin Azab. Ya, ini juga mengatakan
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud akan berdiri, dia bersandar kepada kedua tangan beliau. Ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ada penjelasan di sini dan tidak dikepalkan. Tidak dikepalkan seperti ini. Tidak. Nah, di sini penjelasan yang ini tadi sekarang, yang dikatakan al-ajil, nah, kayak orang seperti orang tua ini. Ya, memang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah di dalam kitab Fi Kalam ala al-ajil, al-ajil. Nah, perbuatan ini, ya, yang mengepalkan ini memang dilakukan orang pada golongan ajam, yang pada dasarnya aktivitas tersebut tidak berdasar kepada hadis, tidak berdasar kepada hadis. Kira-kira lah mereka melakukan ini. Ya, perkara itu tidak membatalkan daripada sholat. Tidak. Nah, orang yang melakukan seperti ini dikaitkan dengan orang yang tua. Lebih kepada ketika orang-orang ini membuat kue adonan ditekan-tekan seperti ini. Nah, ketika di sini dijelaskan, Nabi Hasan bin Ali Asy-Syaikh mengutip salah satu hadis, Anda kutip di sini, karena ya'julu fi shalah. Ya. Hadis ini merupakan hadis maudhu. Nabi Muhammad SAW kalau sholat itu mengepalkan kepala ini, tidak salah itu. Nah, hadisnya maudhu, hadis bohong, hadis dibuat-buat, hadis janggal, hadis aneh. Nah, kita harus waspada itu. Harus waspada. Terutama dari apa? Ketika kita belajar, harus tahu kita belajarnya sama siapa. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika saya mengunggah di story saya, ada salah satu kutipan hadis yang ditarjih oleh seorang yang gak konsisten di dalam menilai hadis. Hadis A di kitab yang satu dikatakan sahih, hadis A di kitab yang dua sama-sama hadis A-nya, di kitab yang kedua dikatakan dhaif, di kitab yang ketiga dikatakan maudhu, hadisnya sama. Ini salah satunya adalah Al-Albani. Al-Albani itu yang tidak konsisten. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau pegang ketika kita belajar terus yang menyampaikan kok ngambil referensi literatur dari Al-Albani, maka hati-hati. Ini bukan mumbar keburukan. Nah, kalau nggak dikasih tahu, Anda nggak tahu. Dulu saja saya juga nggak tahu. Termasuk saya dulu adalah membaca kitabnya Al-Albani sampai 3 jilid kalau tidak salah itu. Sama judulnya sama, Sifat Sholat Nabi. Ahmad Nabi yang nulis Al-Albani. Di kitab yang terakhir saya membeli kitab itu setengah halaman untuk membantah jawaban dari Habib Hasan bin Ali Asy-Syaikh, setengahnya baru membahas materi sifat sholat Nabi menurut dia. Ketika saya ketahuan sama Habib tadi, kitabnya disuruh tinggal di rumah. Ini tinggal di sini, yang antum baca ini. Alhamdulillah. Kenapa? Insya Allah saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali kontradiktif dari pemikiran penilaian daripada Al-Albani tadi. Ya, sedikit kita melanjutkan. Insya Allah minggu depan, Selasa depan, semoga semuanya diberikan panjang umur kita. Kita membahas lagi kelanjutan dari kitab sifat sholat tadi dengan judul ya setiap rakaat, karena kita bahas daripada takbir sampai ini tadi sujud yang kedua, jasa istirahat ini dibahas yang terakhir, dan setiap rakaat akan diulang seperti itu. Nah, nanti insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Sekarang di sini kita mengharap berkah dari Allah dengan memperingati hari kewafatan dari Imam Rafi'ullah bin Al-Haddad, yang mana kita selalu mengambil berkah dari salah satu karya beliau setiap Selasa, yaitu Rafi'ul Haddad. Nah, karyanya beliau teramat banyak, sangat banyak. Mungkin yang kita ketahui ya Rafi'ul Haddad ini. Tapi kalau di Manto 1 dan ada beberapa majelis yang lain, kita membaca Ya Rabbiya Alimal Hal. Itu karyanya Imam Haddad.
Coba dengan baca artinya itu. Ya Rabbi ya alimal hal. Kurang lebih artinya itu wadul kepada Allah, mengeluh kepada Allah terhadap keadaan dirinya. Di situ Imamul Haddad menceritakan bahwa sudah mulai hatinya, dirinya ini senang dengan perkara dunia, sudah menuruti hawa nafsu. Itu diceritakan itu. Diceritakan maksudnya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tusunan daripada qasidah. Nah, di sini kita baca, kalau di 501 kita baca, di Citarum kita baca. Di sini mau baca, jangan kakean, pakai bocor di rumah. Nah, kalau ingin baca itu datang ke 501 atau datang di Citarum. Ya Rabbiya animal hal, istimewa itu. Nah, di sini sedikit tentang, saya akan mengulangi tentang apa? Perilaku dari Imamul Haddad, yaitu ketika beliau mujahadah, ketika beliau berjihad melawan, menundukkan daripada nafsu. Yang kita orang akhir zaman sangat perlu perkara ini. Lebih banyak, mohon maaf, bahkan orang yang mengatakan orang yang alim, orang yang ini dan sebagainya, lebih banyak nuruti nafsu. Perlu kita ketahui, kita tidak akan mencapai kedudukan, tidak akan mencapai satu makom yang tinggi di hadapan Allah dengan hanya memperbanyak amal ibadah tanpa meninggalkan kemaksiatan. Saya ulang lagi, kita tidak akan menduduki, kita tidak akan mencapai makom yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan memperbanyak amal ibadah tanpa meninggalkan kemaksiatan. Salah satunya adalah ketika kita nuruti nafsu, nuruti syahwat. Salah satu contohnya bagian dari nafsu, bagian dari syahwat itu malas. Seberapa malas? Ya dengan lu keluar gombal gitu. Budal pengajian aras-arasen dengan masjid aras-arasen, iya. Tapi lagi buka HP, HP ini pula, alhamdulillah, dan itu poin penting di sini. Kita perlu mujahadah. Saya mengatakan yakin semua pasti pernah mengalami malas. Yang perlu kita ketahui dan perlu kita waspada, ketika rasa malas itu hinggap di dalam diri kita, maka kita harus waspada, jangan dituruti. Malas itu jangan dituruti. Dan terus bagaimana? Yang perlu kita lakukan yang pertama, kita sampaikan kepada Allah bahwa diri kita ini dihinggapi rasa malas. Ya Allah, bulan ini kok males, sedikit di dalam sosok. Padahal maghrib mengkewayai tentang mufid. Kalau rasa-rasa Gusti, soalnya di kopi mati. Bagi contoh apa ya? Ada tersinggung toh. Oke. Suruh kayak das. Tapi kan susu. Oke. Nah, perasaan kotor itu jadinya yang pertama yang harus kita lakukan. Kita segera lapor. Ojo bersulo, piye, ojo piye. Jangan lanjutaken pripun Gusti. Kula niki kok mas kados ngeten. Badhe melangkah iki lho, wah, Bu. Napa malih garapane pun antri. Nek ditinggal kecewane, ya gitu. Dan setelah itu kita yang harus kita lakukan, aktivitas yang biasa kita lakukan jangan ditinggal. Nek dawuh Habib, sembari kita berangkat, sembari kita berjalan, sembari kita menuju aktivitas yang akan kita lakukan, kita minta pertolongan kepada Allah, kita berdoa. Abot ibaratnya
bawa barang ini diseret barang ini, gak kuat soalnya. Dalam artian karena keadaan males ini, biasanya kuat kok. Biasanya selesai ya budal meskipun kopi ya titi. Maksud saya ini alasan kopi titi gak kekong biar kita kok. Nah ini kan gak bisa diterima alasannya tadi. Harusnya tidak bisa dituruti. Kenapa? Karena dihinggapi rasa malas. Dan Imam Haddad dan kitab ini diceritanya zaman Ali, tasih Ali. Imam Haddad ini ngajari nafsune kanthi nglampahi ketaatan salah satunggalipun napa nglampahi salat sunah qodal izin 200 rakaat. La ilaha illallah. 200 rakaat. Yang pulau kali jenengan itu setahun pisan 20 dinyang. Wallah salah. Nggih. Iki kan jaga. Rikolan itu enggak makomi, itu standar bahasa kalau jalan di iso, sangat. Itu jauh Habib Zain dulu. Bukan kalau sih ngomong jauh Habib Zain, nggak mungkin naik derajat tinggi wow. Di hadapan Allah memiliki kedudukan yang tinggi tidak mungkin dengan memperbanyak amal ibadah tanpa meninggalkan kemaksiatan. Kalimat pertama nopo. Dengan memperbanyak ibadah. Dan jenengane 20 dinyang. Duwe iki terus pripun? Mungsut no. Misale pangkate Pak Budi niki lali ya usit no. Sama. Iso sama. Serka. Itu dari serka, asal dari serka. Kenyangan. Lah serka tidak mungkin akan memiliki kedudukan yang tinggi hanya dengan memperbanyak amal ibadah. Ini tidak memperbanyak, dikurangi kok. Terus dikurangi, gali-gali maksiat. Gak mak, mudun malah. Tapi kita mungkin, kita baru ini. Nah, yang berhati itu termasuk pulau kali panjenengan. Melalui proses aktivitas ikan sampun rutin. Biasanya Selasa teko teng Majangan, Rebu teng Dempelan. Mereka tahu 16 pacar pulau aku soalnya. Karena itu kayak itu jajan barang. Pacar gak teko. Aktivitas ikan sampun rutin nih wau. Kalau kali salah satu contoh nih wau. Maka berusaha untuk tetap dipertahankan. Imam Haddad sampai dahului ketika tidak bisa melakukan aktivitas tersebut maka ganti di waktu yang lain. Kenapa kok disuruh ganti? Mungkin sebelumnya atau mungkin sesudahnya. Apa digantosi? Amargi dawuhipun Imam Haddad untuk membiasakan nafsu kita itu melakukan ketaatan kepada Allah. Boten klendang. Jenengan perhatosaken ketika jenengan gak ada aktivitas ingkang rutin terus klendang setunggal boten jenengan gantos benjing jenengan badhe lampahi malih niku rasane abot. Nek benjing abot boten lampahan benjing malih luwih abot benjing malih saged ical. Nek menawi ical lah iblis lan bala tentarane keplok uri satu orang kena tipu. Napa boten kulo niki wau jaga mujahadah apa mujahadah dawuhipun Habib Hadi ketika antum melakukan satu ketaatan kepada Allah dan itu terasa berat maka itu istimewa. Kulo warsuli mari Habib Hadi terus dawuhi ketika lampahi setunggal perkawis ketaatan dhateng Allah terus niku abot terus saya ngomong gampang nglakoni sing angel iki. Abot lampahi taat dari Allah. Kula kali panjenengan didhawuhi Habib kudu yakin bahwa perkawis ketaatan niku wau sing kula panjenengan belajar istiqomah lakoni rutin niki wau niku istimewa nilainya. Napa amargi wonten tambahan rekoso abot. Nah, niku tambahane diwastani mujahadah. Nundukne nafsu jihad menundukkan nafsu.
Allah Ta'ala berdawahkan inna nafsala ammaroti bisu. Niku Allah Ta'ala maringi perkosan teng kula kali panjenengan. Sapamane nafsu niki ngajak datang amaro basu perkara selek ditilani ngoten niku. Tapi Allah Ta'ala ngajengake saking ayat iki wau kanthi kalimat illa kecuali ma rahimah rabbi, kecuali napa mawon ingkang angsal rahmate Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabut dilakoni insyaallah ditulung kali Gusti Allah. Insyaallah. Kudu yakin iki mau. Dia termasuk yakini hati iki mau, yakini pikiran. Nek bahasa guyonan kula, nek abot kalau sing gelem ngangkat niku wajar. Tapi abot berusaha untuk diangkat. Jadi berusaha ini mencoba dulu. Bukan mengatakan abot gak soal tanpa ada usaha. Tapi nek enteng aja sing ngangkat umum. Di samping itu dugi rutinan melampaui taat dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sewu penghalangi kata, rintangan kata. Ini nilainya istimewa sampai sewu kalau sebelum cerita jenengan. Zaman ini pun Habib ada berat. Padahal itu menurut dari ilmu fikih keadaan Habib tadi ini boleh melakukan tayamum dan boleh melakukan sholat dengan duduk. Tapi beliau tidak mau. Ini kalau asal cerita saking mantunipun. Nah mantunnya ini garwane putrane Habib. Yang baik istrinya Habib Alwi ini mau ingkang nyusul di bahasane jejekne Habib boceli. Ketika Habib sholat itu nyuwun berdiri. Beliau juga minta untuk wudu. Minta untuk wudu. Kenapa kok beliau melakukan? Karena beliau dulu bahas ini sama saya. Berbicara bahas sifat-sifat sholat Nabi yang di sini dikatakan ketika kita ada keterbatasan untuk melakukan gerakan di sholat, tapi berusaha untuk melakukan dengan sempurna, meskipun yang sewu kemeng cenyumut, ini dilawan, dipaksa awake, nilainya beda. Kenapa? Di wow ada nilai mujahadah, nopo, ngereksoni wow kersane lampahi ganti sempurna. Rokoknya meskipun asal ngeten, nah, boyoknya untuk kudunan bisa lagi dipaksa sampai sempurna, istimewa. Meskipun begini boleh, karena bagi dia ada satu udzur, satu keadaan yang tidak memungkinkan, tapi dipaksa kemeng-kemeng ngoten niku. Aslinya yo gak kemeng adol kok nyawa bahasane. Lah kudunan kok. Kudunan biasanya kan adol kok nyawa. Ini dipaksa sampai saged melampaui aktivitas gerakan sholat ini nanti sempurna. Istimewa kemudian ini wau. Napa istimewa amal gini wau? Maksa awake saged melampaui gerakan dengan sempurna. Ini sekedhik salah satu yang bisa kita ambil bahwa Imam Haddad kecil pada saat kecil beliau berusaha untuk mengajari nafsunya untuk selalu taat kepada Allah. Lan kula kali panjenengan dikedani untuk amargi salah setunggal tujuanipun khol, manfaatanipun khol. Ngeten iki napa saged mendhet pelajaran saking tiyang ingkang dikholi, terutama tiyang-tiyang ingkang sholih. Insyaallah mugi kula kali panjenengan sedaya kaliyan Allah diparingi berkah diberkati Sayyidul Qaul lan mugi kula kali panjenengan kaliyan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala direncani ditulung kagem napa netepi ketaatan dhateng Allah wa Rasulih diberkati Sayyidul Qaul lan mugi kula kali panjenengan diparingi kepahaman dan kepahaman ingkang leres, kepahaman ingkang sae perkawis agamanipun Allah Subhanahu
wa ta'ala lan kekasihipun Allah jadi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil sirrul khol insyaallah Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Alhamdulillah.